yang apa ya? Saya punya pengalaman nih, Vina. Jadi gini, satu hari saya sedang membantu seseorang untuk ya menangani orang-orang, gitu kan. Eh, Gimana ya? Menangani orang-orang ini kan salah satu pekerjaan dari seorang pemimpin, ya. Jadi seorang leader gitu seharusnya. Memang sangat tidak gampang sahabat ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang orang lain itu belum pahami, ya. Memberi contoh. Ya, beri contoh atau mengarahkan dan lain sebagainya, sesuatu yang orang lain itu belum mengerti. Kita harus ngerti dulu. Sampai saya narik nafas, astaga, ternyata betapa sulit gitu ya. Dan kayaknya saya pikir-pikir, kayaknya enakan saya pelihara ini deh ya, pelihara ayam gitu kan. Jadi kita bicara tentang seorang pemimpin, dia mengatur hal-hal yang tidak berwujud itu mungkin aja bisa jadi mengatur motivasi dari semangat daripada orang-orang yang dipimpinnya, ya, yang bisa kita nggak bisa emosi orang kan, nggak ada regulatornya kan, mungkin kita hanya bisa dari wajahnya aja gitu kan. Jadi bagaimana memacu semangat dari orang-orang yang bekerja pada dia dan memotivasi tentunya, ayo kerja rajin gitu. Kenapa gitu? Kadang-kadang karena suka bingung kan, mereka sih mungkin bekerja demi mungkin tujuannya memotivasinya dapat uang gaji, tapi kan kalau hanya dapat uang gaji, mereka hanya tahu bahwa gampang sekali kalau dapat uang gaji doang. Kalau kerja sekedar dapat uang gaji, yang penting kan absen ada dan hadir. Tapi bukan seperti itu, memberikan satu motivasi bahwa apa yang dikerjakan ini tujuannya apa nih? Untuk kesejahteraan keluarga kah? Untuk menolong banyak orang kah? Atau tujuannya apa nih? Dan juga mungkin juga harus bisa melihat nih, kapan waktu suasana gimana nih, gitu kan? Suasana gimana nih saat ini nih, gini. Jadi suasana lagi musim apa gitu kan? Dia lihat sesuatu nih lagi kayak apa yang bakal viral nih, yaitu melihat sesuatu yang belum kelihatan tapi dia sudah memikirkan kalau ini diwujudkan akan hasil seperti ini nih, dan juga tentu dia akan membeli orang-orang yang bagaimana dia melihat, kan nggak semua orang selalu semangat gitu kan. Ya betul, iya benar sekali sahabat ya. Itu mungkin ya kita sudah semangat ini orang, ya kita sudah kasih gambaran besarnya, sudah kasih semangat ya, kita kita motivasi, itu aja kadang-kadang belum cukup ya. Terkadang banyak orang pengen bukti lagi gitu kan. Nah itu sebenarnya tidak gampang ya. Jadi itu adalah pekerjaan seorang ya pemimpin ya. Tapi ya kalau kita sudah ada di ruang lingkup ya pekerjaan ini, mau tidak mau kita harus pikirkan ya, bagaimana caranya kita melakukannya, bagaimana caranya kita membuat orang-orang itu paham apa yang kita maksudkan ya. Bagaimana caranya membuat mereka itu semakin termotivasi, meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka kerjakan itu, apa yang mereka sedang lakukan itu bermanfaat untuk mereka, bermanfaat juga untuk organisasi, bermanfaat juga untuk ya keluarga mereka, dan untuk mereka termotivasi untuk sesuatu yang belum mereka lihat. Itulah yang harus kita lakukan sebagai kadang-kadang pemimpin juga merasa kayaknya malas banget ya ngurusin orang. Dan kalau ngurusin benda itu gampang, kita taruh aja remote AC setepatnya. Kalau nggak ada yang geser, itu nggak akan geser. Tapi kalau namanya ngatur manusia itu banyak maunya, banyak sifatnya, banyak sekali egonya. Ya orang rambut boleh sama hitam, tapi hati nggak ada yang tahu ya. Nah, jadi kadang-kadang pemimpin merasakan, mungkin kalau ada pemimpin tertentu yang merasa enggan sekali menangani ini, bagian emosionalnya, bagaimana pekerjaannya, memotivasi pekerjanya, bagaimana cara untuk mengatasi moodnya, ya kan, sama juga ya. Dan waktu kerja, kadang-kadang ada orang kerja yang mereka suka bilang, saya inspirasi dapetnya kalau malam nih, lebih punya inspirasi keluar gitu. Ada orang bilang, saya pagi hari nih. Ada orang yang, aduh kalau tengah siang saya bawaannya ngantuk, nggak usah kerja gitu kan. Jadi kadang-kadang pemimpin berpikir bahwa itu bukan bagian dari pengaturannya. Pengaturan dia hanya memastikan bagaimana pekerjaan mereka yang diberikan bisa diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai apa yang dimau. Tapi kan terbalik dari itu semua, kalau orang yang nggak mood, orangnya lagi nggak ada termotivasi, orangnya lagi nggak punya semangat, mungkin kerjanya selesai, tapi nggak sempurna, tapi nggak sebagus yang kalau orang itu lakukan sesuatu kalau dengan hati, kalau kita bilang gitu kan. Kalau dengan hati kan kita masak bubur aja, bubur putih. Kalau dengan hati
Kalau bubur putih kita masak dengan karena asal-asalan, karena pengen cepet aja, ya paling toppingnya paling kecap asin atau kecap manis, Iya, ya kan? Tambah garam, tambah penyedap rasa, mungkin itu. iya, Tapi kalau dengan hati mungkin bisa lebih lain hal yang lain lagi. Bubur putihnya mungkin bisa tambahin kerupuk, ditambahin bawang goreng, lebih rajin lagi, ditambahin ayam suwir, ditambahin banyak hal. Ya karena dengan hati, Iya. karena ingin yang melakukan yang terbaik. Nah, bagaimana seorang pemimpin melihat bahwa ada sesuatu yang tidak terwujud ini, yang mereka harus punya satu intuisi Intuisi ya. bahwa bagaimana ini hal ini bisa ditangani nih, Iya. supaya semuanya berjalan dengan baik. Iya, bahkan mungkin ya sahabat ya, ada dalam pekerjaan itu ya di mana orang-orang itu tidak sanggup memikirkannya atau mereka belum memikirkannya, Yes. belum sampai di dalam ya benak mereka. Seorang pemimpin itu harus sudah terlebih dahulu memikirkannya ya. Ya, seorang pemimpin harus sudah terlebih dahulu memiliki ide tersebut. Ya, jadi itu sangat tidak mudah gitu loh sahabat ya. Ya, itu adalah tugas seorang pemimpin. Jadi saya katakan bahwa kita mungkin dapat mengevaluasinya secara logis ini tadi kalau bikin bubur itu tadi dapat oh udah rasanya udah enak gitu ya. Oh kurang ini. Nah, tapi kalau dalam namanya pekerjaan ya kepemimpinan ini terkadang ya karena nggak ada wujudnya ya paling-paling kita hanya bisa melihat hasil akhir dari apa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Oke sobat setia, kita akan lanjutkan lagi topik kita. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan lagi inspirasi sukses, dan tetap di Morning Blast dan tetap di 105 FM Radio Samaria, sahabat setia Anda.